Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan kisah hidup seorang Khairul Tanjung atau yang biasa dikenal sebagai anak singkong. Yang pertama, Khairul lahir dari keluarga yang pas-pasan. Lelaki kelahiran Jakarta 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari 6 bersaudara dari pasangan Abdul Ghaffar dan Halimah. Masa muda Khairul tidaklah bergelimang harta dan berkecukupan. Sang ayah hanya seorang jurnalis dari koran yang sangat kecil. Bahkan memasuki periode Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Khairul memaksa mereka untuk menjual rumahnya dan mereka pindah di sebuah losmen kecil yang sangat sempit bila dihuni oleh seluruh anggota keluarganya. Dari sinilah Khairul disebut sebagai si anak singkong karena memiliki latar belakang keluarga yang sangat biasa saja. Selain itu, julukan tersebut juga populer berkat buku biografi yang dibuat oleh Khairul Tanjung sendiri yang berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong pada tahun 2012 oleh Kompas. Yang kedua, menempuh pendidikan tinggi. Dengan keadaan ekonomi yang dikatakan tidak berkecukupan, Khairul masih tetap dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikannya dengan baik. Pada masa kecilnya, Khairul mengenyam pendidikan SD dan SMP Vanlit di wilayah Gunung Sahari. Setelah itu, pada tahun 1981, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 atau yang sekarang disebut Budi Utomo di Jakarta Pusat. Tidak menunda waktu, Khairul langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada saat itu, Khairul memilih jurusan kedokteran di Universitas Indonesia yang berada di Depok dan lulus pada tahun 1987. Saat ingin memenuhi kebutuhan kuliahnya, dirinya mulai mencoba dunia bisnis kecil, mulai dari berjualan buku kuliah di kampus, kaos, hingga fotokopi. Walaupun berasal dari keluarga yang pas-pasan, tak patah semangat bagi Khairul hingga akhirnya ia memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode tahun 1984 sampai 1985. Kemudian Khairul melanjutkan studinya pada 1993. Ia mendapat gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IP. Yang ketiga, awal mula terjun di dunia bisnis. Khairul Tanjung pertama kali menjalani dunia bisnis serius ketika ia merintis sebuah toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Walaupun toko tersebut akhirnya bangkrut. Setelah gagal akan usahanya tersebut, Khairul bersama beberapa rekannya membuat bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak-anak yang berpayung di sebuah perusahaan yang bernama PT Pariyarti Sindutama. Hanya dengan bermodalkan 150 juta hasil pinjaman dari sebuah bank, usahanya tersebut dibilang sukses karena langsung mendapatkan pesanan jumlah besar dari Italia. Walaupun keberuntungan seakan sedang berpihak kepada Khairul dan perusahaannya tersebut, nyatanya terdapat suatu pengganjalan di hatinya. Pada akhirnya, perbedaan pandangan dan lain hal, Khairul memutuskan untuk berpindah dengan ketiga rekannya, lalu berpisah yang selama ini sudah bersama-sama membangun bisnis sepatu ekspor tersebut dan mulai membangun usaha Khairul sendiri. Keempat, mendirikan CT Corp. Dengan keahlian yang dimilikinya dan luasnya relasi Khairul Tanjung, kesuksesan pun perlahan datang. Khairul memulai mendirikan Para Group yang memiliki sebuah perusahaan payung bernama Para Inti Holdindo. Khairul pun berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu
keuangan atau finansial, multimedia, dan properti. Khairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Dalam sektor multimedia dan investasi, ia mendirikan Para Inti Investindo, sedangkan pada sektor properti ia mendirikan Para Inti Propertindo. Selain itu, ia juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui perusahaan yang bernama Transcorp. Pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2020. Penandatanganan penjualan saham tersebut bahkan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Perancis. Berselang 1 tahun kemudian, pada 1 Desember 2011, Khairul merubah nama Para Group menjadi CT Corp yang dikenal sekarang ini. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak, yaitu Megacorp, CT Global Research, dan Transcorp atau Trans TV. Yang kelima, jatuh bangun Trans TV. Pada saat ini, Trans TV dan Trans 7 menjadi salah satu sumber utama kekayaan dari Khairul. Namun, jangan salah sangka, ternyata perjalanan dari perusahaan yang satu ini tidak semulus yang Anda kira. Khairul pertama kali mendirikan Trans TV dengan nama perusahaan PT Televisi Transformasi Indonesia untuk mendirikan saluran media yang nantinya akan menjadi salah satu channel televisi tersukses ini. Khairul harus meminjam uang sebesar 100 miliaran kepada bank karena dana yang ia miliki saat itu hanya 50 miliar saja. Ternyata kesulitan yang diterima Khairul dalam membangun Trans TV ini tidak hanya sampai di situ. Estimasi biaya yang ia buat sebelumnya ternyata tidak cukup. Belum lagi ia sudah memperkerjakan 250 karyawan di tahun 2000. Biaya yang dibutuhkan oleh Trans TV untuk saat itu mencapai 400 miliar rupiah. Hal tersebut karena Khairul terpaksa kembali mengajukan pinjaman kepada bank. Stasiun televisi miliknya itu pertama kali melakukan siaran uji coba pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Desember. Siaran uji coba tersebut hanya berlangsung selama 12 jam saja. Kemudian, waktu siaran yang terakhir dari kisah seorang Khairul Tanjung atau biasa dikenal sebagai sebutan si anak singkong ini, yaitu Khairul Tanjung adalah salah satu orang terkaya di Indonesia bahkan di dunia. Khairul Tanjung melalui kekayaan yang didulangnya dari 3 sektor utama, yaitu pemberian kartu kredit atau melalui Bank Mega, pengelolaan Hypermart atau Carrefour dan Supermart dan Transmart, serta stasiun televisi yaitu Trans TV dan Trans 7, membuat nama Khairul Tanjung terdengar di seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia. Lalu, dilansir dari situs Forbes, kekayaan Khairul Tanjung ini berada pada angka 3,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 49,5 triliun rupiah. Angka tersebut bukan merupakan puncak kekayaan tertinggi dari Khairul. Puncak kekayaan tertinggi dari Khairul yaitu mencapai 4,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 71,4 triliun rupiah bila dikalikan dengan nilai tukar dolar Amerika pada saat itu. Walaupun mengalami penurunan jumlah kekayaan, nama Khairul Tanjung masih tetap tergelegar di Indonesia, bahkan di dunia, pada daftar 50 orang terkaya di dunia. Sekian dari saya Dita Natasha, kelas 11 IPS 3 yang membahas tentang kisah hidup Khairul Tanjung atau biasa dikenal dengan sebutan si anak singkong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.